Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita mencoba untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan sujud tilawah. Mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah muakkad, dan ini disepakati akan perintah sujud ini oleh seluruh ulama. Hanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah sujud ini wajib ataukah sunnah. Namun jumhurul ulama berpendapat bahwa sujud tilawah ini hanya sunnah saja. Tapi ada juga pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sujud tilawah ini hukumnya adalah wajib. Beliau berhujjah dengan menggunakan surah Al-Insyiqaq ayat 20 dan 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Namun pendapat ini dimentahkan oleh ulama yang lain dengan menggunakan dalil-dalil yang lain. Di antara dalil yang digunakan adalah apa yang diriwayatkan dari Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, di mana beliau satu ketika di dalam khutbahnya membaca surah An-Naml, kemudian beliau bersujud, dan bersujud juga orang-orang yang ada di masjid saat itu. Ya, beliau turun dari mimbarnya dan sujud, dan semua orang yang hadir di situ ikut sujud. Namun pada kesempatan Jumat yang lain beliau membaca surah yang sama, namun beliau ketika membaca surah tersebut tidak melakukan sujud. Ya, ketika sampai pada ayat sajadah beliau tidak sujud, dan beliau mengatakan, kami hanya melalui ayat sujud. Siapa yang bersujud ia benar, dan siapa yang tidak bersujud ia tidak berdosa. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah di sini dikatakan oleh para ulama ditujukan kepada orang-orang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir. Ya, sehingga dalil ini tidak dapat digunakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga sujud tilawah dihukumkan hanya sunnah saja atau sunnah muakkad. Dalil yang lain yang juga digunakan oleh jumhurul ulama yaitu apa yang terdapat di dalam Sahihain, di mana Zaid bin Sabit satu hari pernah membaca daripada surah An-Najm dan sampai pada ayat sajadah atau ayat tilawah, lalu ia tidak bersujud. Juga di satu kesempatan yang lain beliau bersujud ketika membaca surah An-Najm, dan ini menunjukkan apa yang beliau lakukan ini disetujui, disepakati oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau membaca surah An-Najm ini di hadapan Nabi Muhammad SAW. Adapun tempat-tempat yang kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di dalam mazhab Syafi'i beliau mengatakan bahwa ada 14 tempat di mana di situ kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Ada juga pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan juga 14 tempat. Namun ada pendapat yang mengatakan 15, yaitu salah satu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau memasukkan daripada surah Shad, ya, itu sebagai salah satu surah yang di dalamnya terdapat ayat sajadah atau ayat tilawah. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, di antara surah-surah atau ayat yang kita disunnahkan untuk sujud di situ yaitu surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 50, surah Al-Isra ayat 109, surah Maryam 58, surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Hajj ayat 77, surah Al-Furqan 60, surah An-Naml ayat 26, surah Sajadah ayat 15, surah Fusilat ayat 38, surah An-Najm ayat 62, dan surah Al-Insyiqaq ayat 21. Simpelnya adalah kalau kita membaca Al-Quran dan pada
satu ayat tersebut di ujungnya terdapat gambar atau lambang seperti lambang sajadah, berarti itu menunjukkan kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah, ya, sujud pada setelah kita membaca daripada ayat tersebut. Kemudian, ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, adapun adab sujud tilawah ini, hukumnya sama seperti salat sunnah, sehingga seseorang yang ingin melakukan sujud tilawah dia harus dalam keadaan suci dari najis, ya, tempat pakaian badannya dari najis, kemudian dia harus dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan hadas, kemudian dia harus menghadap kiblat dan menutup aurat, sehingga ya, hal tersebut harus dipenuhi. Ya, boleh dia tidak menghadap kiblat kapan? Ya, ketika dia membaca Al-Qur'annya di perjalanan, sebagaimana sholat sunnah juga diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat jika sholat di atas kendaraan. Ya, kemudian juga ya dia mungkin boleh juga sujud ketika dalam keadaan tidak berwudu, tapi harus dalam keadaan tayamum, dan dia memang dalam kondisi diperbolehkan untuk bertayamum ketika itu. Kemudian, ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, jika sujud ini dilakukan di dalam solat, maka ketika imam melaksanakan sujud, maka makmumnya harus juga melakukan sujud. Sebab kalau makmum tidak sujud, maka batallah solat makmum tersebut. Kemudian juga disunnahkan bagi orang yang mendengarkan bacaan Qur'annya orang lain, baik dia mendengarkan dengan serius atau hanya sepintas lalu, dalam satu pendapat, maka orang-orang ini juga disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Baik yang membaca Al-Quran itu laki-laki atau perempuan atau anak kecil, maka juga tetap disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Walhasil bahwa kesunnahan sujud tilawah ini sangat ditekankan sekali. Kemudian yang penting adalah bagaimana kaifiyah untuk melakukan sujud tilawah tersebut. Maka kaifiyahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaifiyah sujud tilawah jika kita mendengarkan bacaan Al-Quran atau kita yang membaca Al-Quran terus sampai pada ayat tilawah, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah menghadap kiblat. Ya, berdiri ketika kita selesai membaca ayat tilawah tersebut, kita berdiri menghadap kiblat, kemudian kita melakukan takbiratul ihram dan memasang niat ya, pada waktu takbiratul ihram tersebut, yaitu pada kalimat Allahu Akbar, yaitu dari huruf alifnya Allah sampai berakhir pada ra-nya akbar. Ya, jadi Allahu Akbar, pasang niat di situ, yaitu niat untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian setelah melakukan takbiratul ihram, setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar, sujud. Ya, langsung sujud. Jadi takbir yang pertama itu takbiratul ihram, memasang niat di situ. Kemudian takbir lagi untuk sujud, Allahu Akbar, sujud. Kemudian membaca doanya, nanti kita akan bacakan bagaimana doanya. Kemudian membaca doa di dalam sujud tersebut. Lalu setelah itu duduk, Allahu Akbar, duduk. Lalu setelah itu melakukan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya, sebagaimana sholat, ya. Tapi tidak perlu melakukan tasyahud, ya, tidak perlu membaca bacaan tasyahud, walaupun adab yang berpendapat tetap membaca bacaan tasyahud, tapi kita mengikuti pendapat yang paling banyak, jumhur, yang mengatakan bahwa tidak perlu kita membaca daripada doa tasyahud di situ. Kemudian yang juga mesti jadi perhatian buat kita adalah adab dan sifat daripada sujud tilawah tersebut, yaitu kita ketika kita sujud itu kita meletakkan daripada kedua tangan kita sejajar dengan ya, pundak, yaitu ya, sederet dengan telinga kita,
yaitu sejajar pundak dan sederet telinga. Kemudian merapatkan jari jemari tangan ketika kita sujud menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian ya, jangan sampai juga di dalam sujud kita itu ada penghalang, yaitu baik itu lengan baju atau peci. Kemudian bagi laki-laki di dalam sujudnya dia harus merenggangkan sikunya, ya, menjauhkan sikunya dari kedua tubuhnya, dari kedua sisi tubuhnya. Kemudian mengangkat perutnya. Ya, berbeda sujud itu kalau dilakukan oleh perempuan, maka perempuan dengan merapatkan anggota tubuhnya atau merapatkan sikunya ke sisi tubuhnya. Itu kalau sujud tilawah dilakukan di luar salat. Adapun yang kedua, jika sujud tilawah itu dilakukan di dalam salat, maka imam ketika sampai pada ayat tilawah, dia langsung melakukan sujud dengan takbir Allahu Akbar, sujud. Ya. Setelah membaca daripada doa tersebut nanti, ya, setelah membaca, imam langsung berdiri takbir lagi Allahu Akbar tanpa melakukan duduk istirahah. Ya, tidak disunnahkan di saat itu melakukan duduk istirahah. Jadi langsung setelah imam membaca surah tilawah, imam takbir Allahu Akbar, sujud, lalu membaca doa sujud tilawah, kemudian bangkit lagi Allahu Akbar, berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri ini imam boleh melanjutkan bacaan ayat setelah itu, ya, setelah ayat tilawah tersebut mau dilanjutkan bacaannya boleh, baru setelah itu melakukan ruku', atau setelah berdiri sempurna imam langsung setelah itu melakukan ruku' juga diperbolehkan. Nah, itu kaifiyah jika dilakukan di dalam salat. Adapun doa yang dibaca, ya, ulama berbeda-beda pendapat juga. Ada beberapa doa, ada beberapa redaksi doa. Ya, apapun boleh kita baca. Bahkan jika seseorang tidak hafal doa ini pun, namun dia melakukan sujud dengan kaifiyah yang tadi sudah kita sebutkan, maka dia mendapatkan ganjaran daripada pahala sujud tilawah. Adapun doanya adalah kita baca di dalam sujud tersebut, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, kita ulangi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, ya Allah, untukmu kupersembahkan sujudku kepadamu, aku beriman, dan kepadamu aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada Rabb yang menciptakannya, menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Setelah itu juga boleh ditambahkan dengan doa Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ini ya di antara doa yang warid, yang ya biasa diajarkan oleh ya para ulama kita, dan ini doa ini terdapat di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Silakan dirujuk ke dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita bertambah pengetahuan kita, dan setelah itu kita amalkan, ya, sehingga mulai sekarang jangan lagi kita tidak sujud ketika kita sampai pada satu ayat di dalam Al-Quran yang di situ ada lambang sajadah atau lambang sajadah itu yang menunjukkan agar kita disunnahkan sujud di situ, maka lakukanlah sujud agar kita mendapatkan pahala daripada pelaksanaan sunnah sujud tilawah ini. Dan ini adalah salah satu sunnah yang hampir juga hilang, ya. Banyak orang yang tidak mengetahui dan tidak mengamalkan ini. Nah, oleh karena itu mari kita amalkan ini sunnah ini. Nabi mengatakan bahwa siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika orang-orang
tidak menghidupkan sunnah, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang mati syahid. Ya, seperti orang yang mati syahid. Ya, bahkan Nabi mengatakan, ya, orang yang akan bangkit hidup, ya, masuk surganya Nabi SAW adalah orang-orang yang menghidupkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari uraian ini. Wallahu a'lam bissawab.